Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horor, tempat di mana kisah gaib, misteri dan teror malam hari menjadi nyata. Bersiaplah, karena setiap cerita punya sisi gelap yang tak semua berani ungkap. Semakin pelan, efek angin berhembus, atau suara seretan matikan lampu, pasang headsetmu. Dan jangan lupa baca doa, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horor. Angin sore berhembus pelan, menyusuri aliran sungai Bengawan Solo. Airnya tampak tenang di permukaan, namun banyak yang percaya bahwa ketenangan itu hanyalah tipuan. Warga desa Tawangrejo yang tinggal tak jauh dari tepi sungai selalu menyimpan cerita-cerita lama tentang hilangnya orang-orang, tangisan perempuan dari tengah sungai, dan sosok bayangan yang muncul setiap malam Jumat Kliwon. Hari itu, sebuah motor trail masuk ke halaman rumah Pak Lurah. Debu beterbangan saat motor berhenti, dan pengendaranya turun sambil menurunkan ransel besar. Dia adalah Riko, mahasiswa semester akhir dari salah satu universitas ternama di Solo. Ia sedang menyusun skripsi tentang mitos dan kepercayaan masyarakat Jawa, dan desa Tawangrejo jadi lokasi penelitiannya kali ini. Assalamualaikum, sapa Riko, sambil tersenyum ramah. Pak Lurah, seorang pria paruh baya dengan kumis tebal dan peci hitam, membalas sapanya. Waalaikumsalam, Doro Riko ya? Monggo masuk, sudah kami siapkan kamarnya. Riko disambut hangat, sambil menyeruput teh manis. Ia mulai berbincang dengan Pak Lurah. Pembicaraan pun mengarah ke tujuan utamanya, meneliti legenda Sungai Bengawan Solo. Sudah banyak yang cerita soal arwah penunggu sungai, Pak. Tapi saya pengen tahu langsung dari warga, supaya datanya kuat. Pak Lurah mengangguk, namun raut wajahnya berubah sedikit serius. Doro Riko, saya tidak melarang jenengan meneliti, tapi tolong, jangan macam-macam di sungai itu. Jangan ambil opo-opa, jangan bicara seenaknya, dan jangan ke sana malam-malam. Riko hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia merasa semua ini hanya mitos turun temuran yang dibesar-besarkan. Ia percaya pada logika, bukan cerita-cerita mistis. Malam pun tiba. Langit gelap pekat. Bulan hanya separuh menggantung di atas langit. Udara dingin terasa menusuk, meski jendela kamar tertutup rapat. Riko duduk di depan laptopnya, mengetik hasil wawancara dengan salah satu warga yang sempat bercerita soal sosok perempuan berambut panjang yang sering terlihat di tepi sungai. Tiba-tiba, terdengar suara. Suara tangisan pelan, seperti berasal dari jauh, entah dari hutan, atau mungkin sungai. Riko berdiri dan membuka jendela sedikit. Suara itu masih terdengar samar, namun jelas bukan suara hewan malam. Rasanya, seperti suara manusia. Perempuan, ia keluar dari kamar dan berjalan ke halaman, lalu memandang ke arah sungai yang tampak gelap di kejauhan. Suara itu masih ada, tangisan yang lirih. Sesekali berubah jadi isakan panjang. Pak Lurah yang kebetulan sedang mengecek kandang ayam, melihat Riko dan buru-buru menghampiri. Doro, masuk! Jangan dekat-dekat ke sungai malam-malam. Pak, saya dengar suara orang nangis dari arah sana. Itu bukan orang, itu mbok sing ora katon. Kalau jenengan penasaran terus, bisa-bisa dipanggil beneran. Riko sempat terdiam, tapi ia tetap menyimpan rasa penasaran. Baginya, ini bukti menarik untuk penelitiannya. Ia masuk kembali ke dalam rumah. Namun malam itu ia tidak bisa tidur. Keesokan paginya, ia memutuskan berjalan ke tepian sungai. Di bawah pohon beringin tua, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah batu besar berbentuk menyerupai kepala manusia, tertanam sebagian di tanah, dikelilingi oleh bangga-bunga yang tampak layu, seolah tempat itu sering diberi sesajen. Tanpa pikir panjang, Riko mengambil batu itu dan memasukkannya ke dalam ransel. Ia tidak sadar bahwa tindakannya barusan membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur. Sesuatu yang marah, sesuatu yang haus akan keadilan. Dan sejak Riko membawa batu dari pinggir sungai Bengawan Solo, ada yang berubah di sekitarnya. Langit terasa lebih muram, udara malam lebih dingin menusuk, dan malam-malamnya tak lagi tenang. Hari itu, Riko menghabiskan waktu mewawancarai beberapa warga desa. Sebagian besar menolak bicara saat ia menyinggung soal arwah penunggu sungai. Wajah mereka langsung berubah pucat, bahkan ada yang tiba-tiba berpamitan tanpa alasan. Hanya satu orang yang masih bersedia bicara. Mbah Karto, kakek renta yang tinggal di ujung desa. Di beranda rumah Mbah Karto yang sederhana, Riko membuka catatannya. Mbah, saya dengar ada yang namanya Mbok Lembayung. Itu siapa sebenarnya? Mbah Karto menarik napas dalam, matanya menerawang jauh. Mbok Lembayung itu bukan sekadar arwah, nak. Dia dulunya orang desa sini, zaman penjajahan Jepang.
Hidupnya menderita, dituduh macam-macam, lalu bunuh diri di sungai. Tapi katanya, dia nggak tenang. Siapapun yang mengganggu tempat dia meninggal, pasti akan didatangi. Rico mencatat sambil sesekali tersenyum. Cerita-cerita seperti ini adalah harta berharga untuk penelitiannya. Namun saat Rico hendak pamit, Mbah Karto tiba-tiba menatapnya tajam. Kau bawa apa dari sungai, Le? Lo, kok tahu, Mbah? Mbok Lembayung sudah bangkit. Tadi malam, ayam saya berkokok tengah malam. Tandanya dia sudah keluar dari dasar sungai. Rico tidak menjawab. Dalam hati, ia mulai merasa gelisah. Tapi sebagai orang terpelajar, ia menolak percaya begitu saja. Malam kedua di desa datang. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Di kamarnya, Rico meletakkan batu yang ia ambil di atas meja. Ia sempat memandangi batu itu cukup lama. Bentuknya memang aneh bulat. Namun bagian tengahnya seperti ada cekungan mirip wajah menangis. Pukul 1 dini hari. Rico terbangun karena mendengar suara orang berjalan di luar jendela. Langkahnya pelan, seperti menyeret kaki. Aye Bangkit Dan mengintip lewat celah jendela. Samar-samar, dia melihat sosok perempuan. Rambutnya panjang, mengenakan kain basah, berdiri menatap ke arahnya. Namun anehnya, wajah perempuan itu tidak terlihat jelas. Seperti diselimuti kabut gelap, Rico mundur. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengucek matanya dan mencoba melihat lagi. Keluar tapi sosok itu sudah menghilang. Tiba-tiba, kaca cermin kamar mandi pecah sendiri. Ia melompat kaget. Tak ada angin, tak ada gempa, tapi cermin pecah seperti dilempar sesuatu. Di atas meja, batu dari sungai itu mengeluarkan uap putih tipis. Paginya, warga heboh. Seorang anak kecil, Tio, ditemukan pingsan di dekat sungai. Menurut ibunya, Tio semalam tidur seperti biasa, tapi pagi-pagi ia tidak ada di kamar. Setelah dicari, ia ditemukan di pinggir sungai. Tubuhnya dingin dan bibirnya membiru. Saat sadar, Tio menangis keras dan terus berkata, "Dia nangis, Bu. Dia bilang batu itu miliknya." Dia marah. Beberapa warga langsung menoleh ke arah Rico. "Mas, jenengan bawa apa dari sungai?" tanya salah satu warga curiga. Rico akhirnya mengaku bahwa ia memang mengambil batu dari dekat pohon beringin. Reaksi warga spontan. Beberapa perempuan berteriak panik, dan Pak Lurah langsung menarik Rico masuk ke rumahnya. "Kau gila, Ndoro. Itu tempat keramat. Batu itu peninggalan ritual kuno. Setiap malam satu suro, warga desa meletakkan sesaji di sana untuk Mbok Lembayung agar tidak marah. Saya cuma butuh contoh untuk penelitian," jawab Rico terbata. Pak Lurah menatapnya. "Tajam, kau sudah membuka pintu, Nak. Dan kalau kau tidak segera mengembalikannya, bisa-bisa ada nyawa yang jadi tumbal." Malam pun datang lagi. Namun malam itu, langit begitu gelap. Tak ada bintang, angin berhenti. Desa terasa hening, terlalu hening. Seolah-olah seluruh alam menahan napas. Rico belum mengembalikan batu itu. Ia ingin menunggu satu malam lagi untuk meneliti lebih jauh. Kesalahannya, di tengah malam, pintu kamarnya terbuka sendiri. Angin dingin masuk, membuat api lilin yang menyala di meja tiba-tiba padam. Lalu, terdengar suara. "Itu milikku, kembalikan." Suara itu seperti bisikan, tapi terdengar jelas di telinga Rico. Saat ia menoleh, sosok perempuan yang dilihatnya semalam kini berdiri di pojok kamar, tubuhnya basah kuyup. Matanya hitam tanpa bola mata, tangannya kurus dan panjang, menuding ke arah batu di atas meja. "Kembalikan, atau kau yang menggantikannya." Rico menjerit keras. Pagi menjelang, tapi wajah Rico pucat pasi seperti mayat hidup. Matanya merah karena semalaman tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di sudut kamar, memeluk lutut dengan tatapan kosong. Bayangan sosok perempuan semalam masih terpatri jelas di kepalanya wanita. Basah kuyup dengan mata hitam legam dan suara yang dingin menusuk. Pak Lurah mengetuk pintu pelan. "Ndoro, jenengan gak apa-apa?" Rico tak langsung menjawab. Butuh beberapa saat sebelum akhirnya ia membuka pintu. Saya lihat dia semalam, Pak. Dia datang ke kamar saya. Dia minta batunya dikembalikan." Pak Lurah langsung panik. "Saya sudah bilang, Nak, ini bukan hal yang bisa dianggap main-main." Rico akhirnya menyerah. Ia sepakat akan mengembalikan batu itu ke tempat semula, tepat di bawah pohon beringin besar di tepi Bengawan Solo. Tapi dukun desa, Mbah Seno, memperingatkan bahwa arwah Mbok Lembayung sudah terlanjur bangkit, dan pengembalian batu saja belum cukup. Sore itu, awan hitam mulai menutupi langit. Angin kencang berembus seperti pertanda buruk. Warga desa menutup pintu dan jendela lebih cepat dari biasanya. Anak-anak dilarang keluar rumah. Sebelum maghrib, Rico, Pak Lurah, dan Mbah Seno berjalan menuju pinggir sungai. Rico menggenggam batu itu erat. Jantungnya berdebar keras,
Setiap kali ia menatap lekat batu yang seolah berdenyut hangat seperti menyimpan sesuatu yang hidup. Begitu tiba di bawah pohon beringin, suasana mendadak mencekam. Burung-burung malam bersuara nyaring, angin bertiup, dan suara gemericik air sungai terdengar seperti bisikan-bisikan samar. Mbah Seno mulai meletakkan sesajen, bunga 7 rupa, kemenyan, dan segelas air putih. Ia mulai membaca mantra Jawa kuno, memanggil dan memohon agar arwah Mbok Lembayung menerimanya kembali. Tapi tiba-tiba, semua api padam, kemenyan berhenti mengeluarkan asap, daun-daun pohon bergetar, dan dari arah sungai, terdengar jeritan panjang. Seorang wanita, "Kalian terlalu terlambat." Seketika tubuh Riko terpental ke belakang, dan ia tak sadarkan diri. Riko terbangun di tempat yang asing, bukan di tepi sungai, tapi di sebuah ruang yang gelap, penuh air setinggi mata kaki. Di sekelilingnya, hanya kabut putih. Ia mencoba berjalan, tapi tubuhnya terasa berat. Suara tangisan terdengar di kejauhan, lirih dan pilu. Lalu, dari balik kabut, muncul Mbok Lembayung. Kini, wajahnya terlihat jelas, cantik, namun penuh luka dan kesedihan. Matanya berlinang air mata darah. Ia berdiri di hadapan Riko, lalu bicara dengan suara lirih. "Aku tidak butuh batu itu. Aku butuh keadilan. Aku dituduh. Aku dibunuh." Dan semua orang pura-pura lupa. Riko mencoba menjawab, tapi tenggorokannya tercekat. Ayah hanya bisa menatap wanita itu dengan rasa bersalah yang dalam. "Kalau kalian tidak bisa memberiku keadilan, biar kalian yang aku ajak bersamaku." Tiba-tiba tangan Mbok Lembayung terulur cepat dan mencengkeram leher Riko. Dunia sekitarnya berputar, napasnya sesak, pandangannya menghitam. "Riko! Ndoro Riko! Bangun!" Teriakan Pak Lurah menyadarkannya. Riko membuka mata. Ia sudah kembali di bawah pohon beringin, dengan tubuh gemetar dan napas terengah-engah. Mbah Seno sedang menyiramkan air doa ke wajahnya. "Kamu kesurupan," kata Pak Lurah pelan. "Tadi kamu bicara sendiri, menangis, lalu teriak-teriak minta ampun." Riko hanya bisa duduk lemas, tapi ia sadar sekarang. Ini bukan soal batu, bukan soal penelitian, tapi soal dendam yang belum selesai. Mbok Lembayung tidak akan berhenti hanya karena batu itu dikembalikan. Ia ingin diakui, dibenarkan, dan diberi keadilan atas kematian tragisnya. Dulu dan kini, Riko telah terlibat terlalu dalam. Malam ketiga itu ditutup dengan kabar buruk. Warga bernama Mas Joko, seorang pemuda desa, ditemukan tewas tenggelam di pinggir sungai, dengan mata membelalak dan tubuh membiru, seolah dicekik sesuatu yang tak terlihat. Riko tahu, arwah Mbok Lembayung masih bergentayangan, dan dia akan terus mencari, hingga kebenaran diungkap. Setelah kejadian malam itu, suasana desa Tawangrejo berubah mencekam. Kematian Mas Joko mengejutkan semua warga. Tubuhnya ditemukan terapung tak jauh dari tempat Riko sebelumnya mengembalikan batu. Anehnya, tidak ada tanda-tanda jatuh atau terpeleset, tapi lehernya membiru, seperti dicekik oleh tangan manusia, atau mungkin bukan manusia. Riko merasa bersalah. Ia yakin kematian Mas Joko berkaitan langsung dengan tindakannya. Tapi yang membuatnya semakin resah adalah kata-kata Mbok Lembayung. Saat kerasukan, "Aku tidak butuh batu itu. Aku butuh keadilan." Itu artinya, arwah tersebut tak akan tenang hanya dengan pengembalian barang. Ia butuh kebenaran yang selama ini dicutap-cutapai oleh warga desa. Hari itu, Riko kembali menemui Mbah Karto. "Mbah, saya harus tahu kisah sebenarnya. Apa yang terjadi pada Mbok Lembayung? Kenapa dia menuntut keadilan?" Mbah Karto menarik napas panjang, lalu berkata lirih, Kisah ini sudah lama dikubur. Bahkan banyak warga yang pura-pura lupa. Tapi aku masih ingat jelas, sebab aku dulu hidup di masa itu." Riko membuka buku catatannya. Mbok Lembayung dulunya seorang janda muda, cantik, sopan, dan sangat disegani karena sering menolong orang. Ia tinggal di tepi sungai, hidup dari membuat jamu dan pijat tradisional. Tapi karena kecantikannya, banyak laki-laki tergoda termasuk Pak Carik waktu itu, pejabat desa. Suara Mbah Karto mulai gemetar. Istri Pak Carik cemburu buta. Ia menyebarkan fitnah, mengatakan bahwa Mbok Lembayung menggoda suaminya dan menggunakan pelet. Fitnah itu menyebar dengan cepat. Warga mulai menjauhi Mbok Lembayung. Bahkan rumahnya dilempari batu dan warung jamunya dibakar. Sampai suatu malam, Mbok Lembayung ditemukan duduk di batu besar dekat pohon beringin. Ia menangis sendirian, lalu terjun ke sungai dan menghilang. Tak ada jasad, tak ada pemakaman. Sejak saat itu, setiap malam satu suro, selalu ada kejadian aneh. Riko terdiam lama. Jadi dia tidak bersalah? Tidak, dia korban. Korban hati dan kebencian, tapi tak ada yang membela waktu itu. Semua orang diam, termasuk aku. Dan sampai hari ini, aku masih menyesal. Malamnya, Riko tidak bisa tidur.
Kata-kata Mbah Karto terngiang-ngiang di kepalanya. Ia memandangi laptop, lalu memutuskan menulis ulang laporan penelitiannya. Kali ini bukan sebagai pengamat, tapi sebagai saksi hidup. Namun saat sedang mengetik, lampu kamarnya tiba-tiba mati, gelap, sunyi, hanya suara detik jam, dan napasnya sendiri yang terdengar. Lalu, terdengar suara kaki basah menyeret di lantai. Pelan, namun semakin dekat, kau sudah tahu. Sekarang lakukan sesuatu. Sebuah bayangan melintas cepat di depan mata. Rico terlonjak, namun saat ia menyalakan senter, tak ada siapa-siapa. Di lantai, hanya jejak kaki basah, menuju pintu keluar. Keesokan paginya, Rico memutuskan melakukan hal besar. Ia meminta izin mengumpulkan warga di balai desa. Di depan mereka, dengan suara lantang, ia menceritakan semuanya. Tentang batu, tentang mimpi, tentang arwah Mbok Lembayung. Dan yang paling penting, tentang fitnah dan ketidakadilan yang dulu terjadi. Awalnya warga protes, menuduh Rico menyebar kisah lama yang seharusnya dilupakan. Tapi Mbah Karto berdiri dan membela. Aku juga bersalah, aku tahu kebenarannya. Tapi dulu aku diam. Sedikit demi sedikit, warga lain mulai mengaku. Ternyata beberapa dari mereka adalah keturunan dari orang-orang yang dulu ikut menuduh dan menyiksa Mbok Lembayung. Tangis pecah di balai desa siang itu. Penyesalan membuncah. Malam harinya, di bawah pohon beringin, digelarlah ritual permintaan maaf besar-besaran. Warga membawa bunga, kemenyan, dan membaca doa bersama. Bahkan cucu dari istri Pak Carik yang dulu memfitnah, datang membawa kalung warisan milik Mbok Lembayung yang dulu dirampas. Saat kalung itu diletakkan di atas batu tempat Mbok Lembayung biasa duduk. Angin berhenti, kabut turun, lalu bayangan muncul sebentar di antara pohon. Rico melihatnya. Kali ini, Mbok Lembayung tidak menangis. Ia hanya berdiri, lalu tersenyum. Perlahan-lahan, bayangan itu memudar. Bersama embusan angin hangat yang menenangkan. Sejak malam itu, gangguan di desa berhenti. Tak ada lagi suara tangisan, tak ada penampakan. Sungai Bengawan Solo kembali tenang. Tapi warga tidak lagi memandang sungai itu dengan sombong. Mereka belajar menghargai sejarah, menjaga sikap, dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Rico pun pamit pulang. Tapi sebelum pergi, ia menatap sungai itu sekali lagi. Dalam hati, ia berbisik, tenanglah, Mbok Lembayung, kau sudah didengar. Sudah 2 minggu berlalu sejak Rico meninggalkan desa Tawangrejo. Ia kembali ke Solo dan melanjutkan kuliahnya. Skripsinya yang berjudul Mitos dan Dendam dalam Tradisi Jawa. Studi kasus arwah Mbok Lembayung di Bengawan Solo kini hampir selesai. Banyak dosen kagum dengan kedalaman data dan sudut pandangnya. Namun, meski tubuhnya di kota, pikirannya masih tertinggal di tepi. Sungai Bengawan Solo. Terutama sejak malam terakhir, ia melihat bayangan Mbok Lembayung tersenyum sebelum mengklen. Rico berpikir semuanya sudah selesai, bahwa arwah itu telah tenang, tapi ternyata belum. Tanda-tanda keanehan mulai muncul sejak ia tiba di kos. Suatu malam, saat Rico tertidur, ia bermimpi aneh. Ia berjalan menyusuri sungai tepi kali ini, bukan sungai di desa Tawangrejo. Sungai itu kering, retak-retak, dan penuh tulang belulang manusia. Di tengah mimpi itu, ia mendengar suara perempuan. Belum semua tahu. Kau harus kembali. Rico terbangun dengan keringat dingin. SOTIA. Melihat ke meja, ada satu hal yang membuat darahnya berhenti mengalir. Kalung peninggalan Mbok Lembayung yang sudah dikembalikan ke desa. Entah bagaimana kini berada di meja kamarnya. Tidak mungkin. Ini sudah dikubur di bawah pohon beringin. Gumam Rico. Keesokan harinya, Rico kembali ke desa Tawangrejo tanpa memberitahu siapa-siapa. Ia langsung menuju rumah Mbah Karto. Begitu Mbah Karto melihat kalung itu, raut wajahnya berubah ketakutan. Doro, ini berarti belum selesai. Kalau kalung ini kembali padamu, artinya Mbok Lembayung masih punya pesan terakhir. Ada yang belum terungkap. Rico berpikir keras. Tapi apa? Bukankah kita semua sudah minta maaf? Warga sudah mengakui kesalahan. Semua sudah selesai. Mbah Karto menggeleng pelan. Dulu waktu Mbok Lembayung mati, semua orang kira dia bunuh diri. Tapi ada satu deses-deses lama yang tidak pernah dibuka. Apa itu, Mbah? Saat tubuhnya ditemukan hanyut jauh dari desa, ada luka di kepala bagian belakang. Luka parah, tapi tidak pernah dibicarakan. Bahkan, ada rumor bahwa dia sebenarnya dibunuh sebelum tubuhnya dibuang ke sungai. Rico dengan jadi. Selama ini semua orang percaya dia bunuh diri. Padahal sebenarnya dia dibunuh. Betul, tapi siapa pelakunya? Tidak pernah ada yang tahu.
Semua orang memilih diam. Riko merasa wajib membuka tabir itu. Ia mulai menyelidiki dengan cara baru, menelusuri arsip lama di balai desa, dan bertanya pada para sesepuh yang dulu masih kecil saat kejadian itu terjadi. Hari demi hari, potongan kisah mulai tersusun. Ada satu nama yang muncul berulang kali, Pak Carik Harjo, pejabat desa zaman dulu, yang terkenal, galak, dan ambisius. Lelaki ini diduga pernah mendekati Mbok Lembayung secara diam-diam, namun ditolak. Karena merasa malu dan marah, ia memfitnahnya, dibantu oleh istrinya yang penuh iri dan dendam. Riko juga mendapat petunjuk bahwa malam saat Mbok Lembayung hilang, terdengar keributan di dekat rumah Pak Carik, tapi tak ada yang berani bicara. Karena saat itu jabatan Pak Carik sangat kuat. Puncaknya, Riko bertemu seorang nenek tua yang tinggal di ujung desa, Mbah Sri, yang ternyata adalah mantan pembantu di rumah Pak Carik. Dengan suara gemetar, Mbah Sri akhirnya mengaku, "Saya lihat sendiri." Malam itu, Mbok Lembayung datang ke rumah Pak Carik. Mereka bertengkar hebat. Mbok Lembayung marah karena difitnah. Pak Carik menamparnya. Lalu istrinya datang dan memukul kepala Mbok Lembayung dari belakang dengan lesung kayu. Setelah itu, tanya, Riko tercekat. Mereka panik, mengira dia mati. Lalu tubuhnya dibungkus kain dan dibuang ke sungai. Agar orang percaya, dia bunuh diri. Air mata Mbah Sri jatuh perlahan. "Saya hanya pembantu. Saya takut, tapi hati saya menyesal sampai sekarang. Saya kira sudah cukup, tapi ternyata arwahnya belum tenang." Dengan semua kebenaran itu, Riko, Pak Lurah, dan Mbah Seno menggelar ritual kedua. Namun kali ini bukan hanya meminta maaf, tapi mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Di bawah pohon beringin, mereka meletakkan kalung Mbok Lembayung dan membacakan kisah kejadian sebenarnya di hadapan warga desa. Semua yang hadir menangis, terutama keturunan Pak Carik dan istrinya, yang kini hanya bisa menunduk dalam rasa bersalah. Malam itu, langit mendung, tapi ada satu cahaya remang dari bulan yang menerobos awan. Saat ritual selesai, Riko melihat sosok Mbok Lembayung berdiri di tepi. Kali ini banner-banner berbeda, pakaiannya bersih, wajahnya tenang, dan tubuhnya bersinar lembut. Dia tersenyum, dan perlahan berjalan ke arah sungai, lalu menghilang di balik kabut putih. Keesokan paginya, warga desa bangun dengan suasana baru. Angin segar berembus dari arah sungai, dan tidak ada suara tangisan malam. Air sungai tampak lebih jernih dari biasanya. Riko tersenyum, menatap ke arah Bengawan Solo. "Sekarang, kau sudah mendapatkan keadilanmu, Mbok." Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, sungai itu benar-benar tenang. Setelah kebenaran kematian Mbok Lembayung terbongkar, dan arwahnya dinyatakan telah pergi dengan tenang, kehidupan di desa Tawangrejo kembali damai. Warga sudah mulai tersenyum, anak-anak bermain lagi di pinggir sungai, dan malam-malam terasa lebih ringan. Tidak seperti sebelumnya yang penuh rasa takut. Riko pun kembali ke Solo dengan hati lega. Penelitiannya sudah selesai. Bahkan, kisah tentang Mbok Lembayung kini mulai dikenal luas. Beberapa media lokal dan dosen-dosen dari fakultasnya mengundangnya untuk jadi pembicara. Banyak yang tertarik dengan pendekatannya yang bukan hanya mengumpulkan data, tapi juga ikut menyelami batin warga dan mendamaikan luka sejarah yang lama terpendam. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Beberapa minggu setelah pulang dari desa, Riko mendapat telepon dari nomor tak dikenal. "Mas, Riko," suara di seberang terdengar lemah, tapi jelas perempuan. "Ya, saya sendiri. Saya Nira. Saya tinggal di desa Ngelo, sekitar 1 jam dari Tawangrejo. Kami butuh bantuan Mas Riko. Ada kejadian aneh di sungai desa kami, mirip seperti yang Mas alami. Ada suara perempuan menangis, dan beberapa warga melihat bayangan perempuan di air. Kami takut." Riko sempat terdiam. Setelah semua yang terjadi dengan Mbok Lembayung, ia tidak menyangka akan terlibat lagi. Tapi hatinya tidak bisa menolak. Ia tahu kalau arwah gentayangan muncul lagi, pasti ada yang belum selesai. Riko berangkat ke desa Ngelo. Sesampainya di sana, ia disambut hujan gerimis dan suasana desa yang sunyi. Wajah warga terlihat tegang dan lelah, seperti sedang menyimpan beban berat. Nira, gadis desa berusia sekitar 25 tahun, menyambut Riko dengan sopan. "Maaf kalau kami merepotkan, Mas. Tapi semua ini dimulai setelah kami menemukan sebuah benda di sungai." "Benda yang aneh? Apa itu?" tanya Riko penasaran. Nira mengajak Riko ke rumah kepala desa. Di sana, Riko diperlihatkan sebuah sisir tua dari kayu, penuh ukiran kuno, warnanya kehitaman, dan meski terlihat tua, benda itu seperti belum lapuk. Sama sekali, sisir ini ditemukan nelayan saat jaringnya nyangkut di dasar sungai. Sejak itu, suara-suara muncul. Warga merasa ada yang mengintai tiap malam.
Riko menatap sisir itu lama. Ada perasaan aneh yang muncul. Dinginnya seperti menembus kulit. Boleh saya bawa semalam? Tanyanya. Malam harinya, Riko meletakkan sisir itu di meja kamarnya di rumah Nira. Ia mencoba tidur lebih awal. Namun sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara orang menyisir rambut. Pelan, tapi ritmis. Srek, srek, srek. Riko duduk perlahan. Suara itu bukan dari luar kamar, tapi dari dalam. Ketika ia menoleh ke arah meja, ada sosok perempuan duduk membelakanginya, menyisir rambut panjang yang menutupi seluruh tubuhnya. Rambut itu basah, menjuntai, dan setiap kali sisir bergerak, terdengar seperti gesekan di dalam telinga. "Mbok Lembayung?" bisik Riko pelan. Perempuan itu berhenti menyisir. Ia tidak menoleh, tapi suaranya terdengar. "Aku bukan Lembayung, tapi aku juga korban." Lalu, sosok itu menghilang seketika. Pagi harinya, Riko mulai menggali informasi dari warga desa Ngelo. Ia menemukan cerita tentang seorang perempuan zaman dulu bernama Sarinah, pelayan istana kecil zaman kolonial yang tinggal di pinggir sungai. Sarinah dikenal suka menyisir rambut di bawah pohon randu di sore hari sambil menyanyi. Tapi suatu hari, ia tiba-tiba menghilang. Konon katanya, ia hamil anak Belanda dan dipermalukan. Karena malu, ia menceburkan diri ke sungai dan jasadnya tak pernah ditemukan. Riko mencatat semuanya. 2 arwah, 2 sungai, 2 cerita tragis. Lalu, ia berpikir, mungkinkah sisir itu adalah milik Sarinah? Apakah arwahnya sekarang gentayangan karena rasa malu dan dendam yang belum terselesaikan? Malam berikutnya, Riko menggelar ritual kecil di pinggir sungai bersama Nira dan beberapa warga. Ia meletakkan sisir itu di atas batu besar, lalu menyalakan kemenyan dan bunga melati. Tidak ada mantra yang rumit, hanya doa dan harapan agar arwah Sarinah bisa mendengar dan menerima ketenangan. Riko bicara pelan sambil menatap ke air yang tenang. "Sarinah, semua sudah berlalu. Yang menyakitimu sudah tiada. Jangan simpan dendam itu. Tenanglah." Angin tiba-tiba berembus lembut. Air sungai bergelombang kecil. Lalu, sosok bayangan muncul di permukaan air. Wajah Sarinah kali ini tersenyum. Dan, untuk pertama kalinya sejak lama, suara menyisir itu berhenti. Sebelum kembali ke Solo, Riko menyimpan sisir itu dalam kotak kayu dan menguburkannya di bawah pohon randu dekat sungai. Bukan untuk dibuang, tapi agar tetap terjaga, tidak disalahgunakan, dan tidak bangkit lagi karena rasa penasaran manusia di perjalanan pulang. Nira berkata pelan, "Mas Riko, sepertinya dunia ini menyimpan banyak arwah yang belum selesai." Riko menatap langit sore dari balik jendela mobil. "Ya, dan mungkin ini baru awal dari semuanya." Beberapa minggu setelah membantu desa Ngelo, Riko memutuskan untuk sementara waktu fokus kembali ke kuliahnya. Ia merasa sudah cukup meneliti, dan kini saatnya menyelesaikan skripsi. Namun kenyataannya, pikirannya masih sering melayang ke kejadian-kejadian gaib yang ia alami. Sosok Mbok Lembayung dan Sarinah seolah masih membayang dalam benaknya. Hingga suatu malam, saat Riko sedang mengetik revisi bab akhir skripsinya, sebuah email masuk. Judulnya singkat, "Tolong kami," dari desa Wonokerto. Isinya ditulis oleh seseorang bernama Pak Kusno, kepala dusun sebuah desa kecil di pinggiran Bengawan Solo yang belum terlalu dikenal. Email itu hanya memuat beberapa kalimat. "Sejak 3 minggu lalu, 2 warga kami menghilang di pinggir sungai. Banyak yang percaya mereka ditarik makhluk gaib. Kami tidak tahu harus minta tolong ke siapa lagi. Kami dengar Mas Riko pernah bantu desa lain. Kalau bisa, datanglah." Awalnya Riko ragu. Tapi setelah membaca email itu berulang kali, perasaannya tidak tenang. Ia merasa seolah ini bagian dari benang merah yang belum terurai. Sesuatu yang masih bersangkut paut dengan 2 arwah sebelumnya. Hari ketiga, Riko tiba di desa Wonokerto. Desa ini lebih terpencil dibanding 2 desa sebelumnya. Jalannya sempit, kanan kirinya sawah dan hutan. Sungai Bengawan Solo mengalir di belakang desa, lebih lebar dan deras dari biasanya, seperti menyimpan sesuatu yang mengamuk di dalamnya. Pak Kusno, seorang pria tua berambut putih yang masih gagah, menyambut Riko dengan penuh harap. Warga desa berkumpul, sebagian bahkan memandang Riko seolah ia orang pintar yang bisa mengusir setan. "Kami sudah coba cara biasa, ritual, doa, bahkan minta bantuan dukun, tapi tidak ada hasil. Yang hilang 2 orang. Pertama, seorang petani tua, dan kedua, anak muda yang nekat mandi malam di sungai." Riko bertanya, "Apakah sebelumnya ada kejadian aneh di sekitar sungai?" Pak Kusno mengangguk pelan. Beberapa warga mengaku melihat bayangan tinggi hitam berdiri diam di tengah sungai waktu malam. Badannya besar, tidak punya wajah, tapi ada bekas luka terbuka besar di dadanya.
seperti luka bakar. Riko menginap semalam di rumah Pak Kusno. Tengah malam, saat desa sunyi, ia keluar menuju tepi sungai. Angin bertiup pelan, air sungai mengalir deras, memantulkan cahaya rembulan. Saat ia duduk diam di batu pinggir sungai, tiba-tiba terdengar suara kaki berjalan di air. Riko menoleh. Dari tengah sungai, muncul sosok bayangan hitam tinggi besar, seperti manusia raksasa, tapi tak punya wajah. Di dadanya, benar ada luka terbakar, yang menganga dan mengeluarkan asap tipis. Sosok itu berdiri diam, menatap Riko tanpa mata. Lalu, terdengar suara berat dalam pikirannya. Aku belum dibakar seperti janjinya. Seketika tubuh Riko gemetar. Sosok itu hilang begitu saja. Tapi, rasa dingin menembus hingga ke tulangnya. Keesokan paginya, Riko mencari tahu sejarah desa itu. Dari cerita Pak Kusno dan para tetua, ia menemukan bahwa puluhan tahun lalu, saat zaman penjajahan, ada seorang pria desa yang dijadikan tumbal oleh tentara Belanda untuk menghentikan banjir yang selalu datang dari arah sungai. Pria itu dibakar, hidup-hidup di pinggir sungai, lalu abunya dibuang ke air. Namun, ada satu masalah. Ritualnya tidak selesai, kata salah satu tetua desa. Abunya dibuang terlalu cepat. Arwahnya tidak tenang. Sejak itu, tiap beberapa tahun, selalu ada yang hilang di sungai. Kami pikir hanya kecelakaan. Ternyata, itu dia yang menjemput tumbal baru. Riko menyadari, ini bukan lagi arwah biasa. Ini adalah roh marah yang menginginkan penyelesaian ritual yang tertunda. Malam harinya, Riko mengusulkan menggelar ritual pemulihan. Ia meminta sisa arang dan abu yang masih disimpan secara dayam-dayam oleh salah satu keluarga, keturunan pria yang dibakar. Lalu ia bersama warga menggelar ritual di pinggir sungai dengan bantuan sesepuh. Api unggun dinyalakan, wewangian dan bunga melati ditebar. Abu dimasukkan ke dalam kendi tanah liat, lalu dibakar ulang dengan membaca doa penenang jiwa. Sebelum kendi dilempar ke sungai, Riko bicara pelan, jika kau merasa tidak adil, sekarang kami mengakuinya. Dunia sudah berubah, tapi kami ingin kau tenang, agar tak ada lagi yang menjadi korban dendamu. Tiba-tiba, api di unggun menyala tinggi, lalu padam sendiri. Sungai mendadak tenang. Langit yang mendung perlahan cerah, dan warga bersaksi dari keyahan. Mereka melihat sosok tinggi besar itu berjalan menjauh ke arah hutan, lalu lenyap ditelan kabut. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi warga yang hilang. Suara aneh di sungai berhenti, dan yang lebih mengejutkan, Riko mendapatkan mimpi seminggu kemudian. Dalam mimpinya, ia melihat ketiga sosok, Bok Lembayung, Sarinah, dan sosok bayangan terbakar. Mereka berdiri berjajar di tepi sungai, menatapnya dalam diam. Lalu Kerik membungkuk pelan, seolah mengucapkan terima kasih. Riko terbangun dengan air mata di pipinya. Ia kini sadar. Sungai Bengawan Solo bukan hanya saksi sejarah manusia, tapi juga kuburan rahasia arwah yang tak sempat pulang. Dan ia, entah mengapa, kini jadi penghubung mereka yang masih gentayangan. Beberapa bulan telah berlalu sejak Riko membantu Desa Wonokerto menenangkan arwah pria yang dibakar hidup. Ia mulai merasa hidupnya perlahan kembali normal. Skripsinya telah selesai dan mendapat pujian dari dosen pembimbing. Banyak datang dari media, peneliti budaya, bahkan produser film dokumenter. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang masih menghantuinya. Mimpi-mimpi aneh yang datang hampir setiap malam. Dalam mimpinya, Riko melihat dirinya berjalan sendirian di sepanjang Bengawan Solo yang penuh kabut. Suara air seperti bergema dalam kepalanya. Di kejauhan, selalu ada sosok perempuan berdiri memunggunginya. Rambutnya panjang, mengenakan baju putih tipis, dan setiap kali Riko mencoba mendekat, ia menghilang begitu saja, meninggalkan suara tangis lirih yang memecah keheningan. Suatu malam, mimpi itu berubah. Kali ini, perempuan itu berbalik dan wajahnya penuh luka, mata kosong, dan bibirnya sobek seperti pernah dijahit paksa. Ia berkata lirih, "Kau pikir semua sudah selesai?" "Riko, belum. Aku belum tenang." Riko terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jantungnya berdegup kencang. Ia langsung menyalakan lampu dan melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di meja belajarnya, entah kenapa, ada setangkai melati basah. Padahal ia tinggal di kos-kosan lantai 2 di Solo. Keesokan harinya, Riko mencoba mengabaikannya. Ia mengira itu hanya efek tekanan dan sisa trauma. Namun saat ia berjalan melewati pasar gede, seorang nenek tua yang duduk menjual bunga tiba-tiba menarik tangannya. Mas bawa yang bukan dari dunia kita, wahannya luka." Tangannya dingin sekali. "Dia berdiri di belakangmu.
Riko terdiam. Tubuhnya merinding. Nenek itu memberikan segenggam bunga kantil dan menyuruhnya pulang sebelum maghrib. Malam itu, Riko kembali mimpi. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah rumah tua reot dengan jendela besar menghadap ke sungai. Di dalam rumah itu, duduk seorang perempuan yang wajahnya sama seperti di mimpi sebelumnya. Perempuan itu menangis sambil memeluk perutnya yang hamil. Mereka menyiksaku, membuangku ke sungai. Anak dalam kandunganku juga ikut tenggelam. Aku tidak ingin damai. Aku ingin mereka semua ikut mati. Riko terbangun sambil menjerit. Akhirnya, ia memutuskan mencari tahu siapa sebenarnya perempuan itu. Ia mulai menelusuri desa-desa di sepanjang aliran Bengawan Solo, menanyakan cerita tentang wanita hamil yang pernah tenggelam atau dibunuh. Hampir semua desa tak tahu menahu, hingga ia tiba di desa Karanganyar, sebuah kampung tua yang hampir tidak terlihat di peta. Di desa itu, seorang pria tua yang menjaga makam tua berkata, "Mungkin yang kau cari namanya Sulastri. Dia dulu pembantu di rumah orang Belanda, hemelt oleh anak juragan, tapi saat ketahuan, dia dianiaya, lalu dibuang hidup-hidup ke Bengawan bersama bayinya. Tidak pernah ditemukan. Tapi sejak itu, banyak kejadian aneh. Bayi menangis dari sungai, perempuan berdiri di atas air. Bahkan beberapa keturunan juragan itu mati tenggelam satu persatu." Sulastri, nama itu menggema di kepala Riko. Ia mencatat semuanya. Malam berikutnya, ia mencoba berkomunikasi dengan arwah Sulastri di pinggir sungai. Ia membakar dupa dan menabur bunga di atas air. Suasana sangat sunyi, hanya suara aliran sungai dan angin. Tiba-tiba, angin berhenti, air tenang. Lalu perlahan, perempuan itu muncul dari tengah sungai. Rambutnya menutupi sebagian wajah, tapi luka-luka di wajahnya terlihat mengerikan. "Aku tahu kau ingin membantu, tapi ini bukan tentang kedamaian. Ini tentang keadilan. Yang menyiksaku belum semuanya mati. Aku akan menjemput keturunan mereka satu persatu. Jangan ganggu aku lagi." Riko berusaha menenangkan, tapi dendam itu tidak akan membawa anakmu kembali, Lastri. Perempuan itu menatapnya tajam, lalu menarik Riko ke dalam sungai. Tubuh Riko tiba-tiba terseret oleh arus deras. Ia berusaha berenang, tapi arus terlalu kuat. Di dasar sungai, ia melihat bayi kecil menangis dalam gelembung udara, dan tangan-tangan hitam berusaha meraihnya. Suara tangis bayi dan jeritan Lastri bercampur menjadi satu dalam kepalanya. Lalu, gelap. Riko terbangun 2 hari kemudian. Ia ditemukan warga tergeletak di tepi sungai. Tubuhnya penuh lumpur dan darah. Tapi anehnya, tidak ada luka serius, hanya bekas cakaran di dada dan leher. Saat sadar, ia langsung berkata pelan, dia tidak akan berhenti. Dia tidak ingin didamaikan. Dia ingin balas dendam. Sejak hari itu, Riko tahu, tidak semua arwah bisa dipulihkan. Tidak semua bisa ditenangkan dengan doa dan bunga. Ada yang terlalu sakit, terlalu marah, dan terlalu tersiksa. Hingga dendam mereka berubah menjadi kutukan yang tak terhapus. Dan kini, arwah Sulastri menganggap Riko bagian dari urusannya. Semenjak Riko terseret arus dan mengalami kejadian mistis itu, hidupnya berubah drastis. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Bayangan Sulastri dengan wajah penuh luka dan mata menyala marah selalu menghul, entah di mimpi atau saat ia berkaca. Bahkan siang hari pun tak memberikan ketenangan. Setiap malam Jumat, selalu saja ada kabar duka. Orang tenggelam, kecelakaan, atau rumah terbakar misterius. Anehnya, semua korban adalah keturunan dari keluarga juragan Belanda yang dulu memperkerjakan Sulastri. Keturunan yang dulu tinggal di berbagai wilayah sekitar aliran Bengawan Solo. Riko akhirnya sadar Sulastri sedang menjalankan kutukan balas. Dan cepat atau lambat, jika tidak dihentikan, banyak jiwa tak bersalah akan ikut jadi korban. Ditemani Mbok Warni, seorang dukun sepuh dari desa Karanganyar yang dulu pernah menjadi murid dari juru kunci Bengawan, Riko memutuskan untuk melakukan satu ritual terakhir. Ritual ini bukan untuk menenangkan arwah, melainkan memanggil dan mengikatnya ke dalam cermin jiwa. Sebuah media gaib yang hanya bisa digunakan oleh seseorang yang sudah terhubung langsung secara batin dengan arwah tersebut. Dan itu, artinya, hanya Riko yang bisa melakukannya. Kalau kamu gagal, kata Mbok Warni, sambil menyalakan dupa di bawah bulan purnama, jiwamu akan digantikan olehnya. Dia akan masuk ke tubuhmu, dan kamu akan tenggelam jadi inangnya. Riko menatap cermin tua yang sudah dikelilingi bunga kantil, melati, dan minyak sera. Di depannya, ada kendi tanah liat berisi air Bengawan Solo, yang diambil tepat dari tempat Sulastri, diyakini dibuang dulu. Ia duduk bersila, tubuhnya menggigil,
tapi matanya tak berkedip. Ritual dimulai. Dupa mengepul tebal. Di tengah asap yang menari-neri, suara tangisan perempuan kembali terdengar. Tapi kali ini lebih keras, seperti jeritan sakit yang telah dipendam puluhan tahun. Lalu, air kendi bergolak sendiri, dan dari dalamnya keluar uap hitam tebal. Suamiku tak pernah menjemput. Anakku tak sempat melihat dunia. Aku mati dipaksa, dibuang seperti sampah. Kenapa dunia membiarkannya terjadi? Suara Sulastri menggema seperti ribuan jeritan dalam kepala Riko. Ia menahan sakit luar biasa, seperti tubuhnya dihimpit dari segala arah. Tangan-tangan dingin mencengkeram bahunya. Tiba-tiba, ia melihat dirinya berada di dalam dimensi lain di dasar bengawan yang gelap dan penuh arwah mengambang di hadapannya. Berdiri Sulastri, menggenggam bayi kecil berbalut kain putih. Aku tidak butuh belas kasihanmu, Riko. Aku hanya ingin mereka semua merasakan apa yang aku rasakan. Dengan nekat, Riko mendekat. Sulastri, kalau kau membunuh semua, arwah anakmu akan tetap tersesat. Kau hanya akan menumpuk kutukan lain. Biarkan aku bantu kau dan anakmu menyatu kembali. Biarkan kalian tenang. Bukankah itu yang kau inginkan? Kau ingin damai, bukan dendam? Air mata mulai menetes dari mata Sulastri. Tapi wajahnya masih menyimpan amarah mendalam. Dunia tidak adil, Riko. Tapi aku lelah. Riko meraih tangan Sulastri. Perlahan, tubuhnya terasa ringan. Cahaya muncul di antara kegelapan air. Suara bayi berhenti menangis. Tangisan Sulastri berubah menjadi isak lirih dalam dunia nyata. Mbok Warni melihat kendi itu retak dan api dupa padam sendiri. Cermin tua pecah, tapi di tengah kepingannya tidak ada pantulan Riko. Yang ada hanya kabut putih lembut, seperti asap yang menari-nari lalu menghilang. Tubuh Riko terkapar. Napasnya pelan, tapi ia masih hidup. Dia berhasil, gumam Mbok Warni sambil bersimpuh. Matanya berkoke-koka. Beberapa hari kemudian, air Bengawan Solo tampak lebih jernih. Tidak ada lagi suara tangisan di malam hari. Desa-desa di sepanjang sungai tidak lagi dihantui ketakutan. Riko, yang kini telah sembuh sepenuhnya, meninggalkan Solo dengan tenang. Ia tidak lagi membawa dendam, trauma, atau rasa takut. Ia membawa satu hal, keyakinan bahwa tidak semua kisah horor harus berakhir dengan ketakutan. Beberapa bisa berakhir dengan pengampunan. Namun, sebelum ia pergi dari desa Karanganyar, Mbok Warni memberinya satu pesan. Arwah bisa tenang, tapi sejarah tidak pernah tidur. Selama manusia masih menyakiti sesamanya, Bengawan ini akan tetap jadi saksi. Dan ketika angin sore kembali berhembus pelan di tepi sungai, dari kayak suara bayi terdengar samar, bukan tangisan, tapi tawa kecil yang lembut, seperti tawa anak yang akhirnya bertemu ibunya.